Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Bung Karno pernah berkata, jangan sesekali melupakan sejarah Indonesia. Dikarenakan sejarah Indonesia diukir dengan seluruh darah dan nanah para pejuang bangsa di masa lampau, terkhususnya para pahlawan revolusi yang telah gugur dibantai oleh Partai Komunis yang keji, tepatnya pada 30 September 1965. Dan berkaitan dengan ini, saya, Zara Duhalisa, perwakilan dari 12 IPS 2 akan mereview salah satu karya terbaik dari Indonesia yang dikemas menjadi sebuah film legendaris milik bangsa, yaitu Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI 1965 adalah film dokumenter Indonesia yang pertama kali dirilis pada tahun 1944. Film ini disutradarai oleh Arifin C. Nur. Adapun untuk naskah dari film ini ditulis oleh Nugroho Noto Susantoso dan Ismail Saleh. Dan juga film ini menjadi salah satu karya yang paling ikonik dalam sejarah perfilman Indonesia. Film ini mengisahkan peristiwa kudeta militer yang terjadi pada tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Film ini berdurasi 4 jam 29 menit 42 detik dengan biaya pembuatan film ini sebesar 800 juta rupiah pada masanya. Film ini sukses menampilkan kekejaman oleh PKI yang mana referensi ini telah diresmikan oleh pemerintah. Film ini dibuka dengan adegan sekelompok orang digambarkan sebagai anggota PKI melalui shoot lambang Palu Arit dan buku soal DNID. Sekelompok orang itu kemudian mengambil senjata api senjata tajam seperti golok dan celurit untuk menyerang sejumlah orang yang tengah melakukan ibadah salat jemaah di masjid. Dan dalang dibalik rencana jahat itu adalah sekelompok PKI yang merasa bahwasannya misi mereka tidak pernah sejalan dengan TNI Angkatan Darat. Dan buntut dari hal ini, tepatnya pada 30 September menuju 1 Oktober 1965, sekelompok yang mengklaim sebagai anggota Gerakan 30 September mulai melancarkan aksinya. Dalam film G30 SPKI diperlihatkan pada tanggal 30 September 1965, sekelompok tentara telah mengepung sebuah rumah di Jalan Hasanuddin 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan tak hanya itu, film G30 SPKI turut menceritakan bagaimana para PKI ini membuat rekayasa cerita hingga kronologi ketika mereka menculik para jenderal. Dan saat akan diculik, Jenderal Abdul Haris Nasution sempat melarikan diri melompati tembok. Namun naas, putrinya Ada Irma Suryani Nasution justru menjadi korban karena tertembak. Kapten Pierre Tendien, Jenderal MT Haryono, dan beberapa jenderal lain yang diculik juga bernasib sama. Mereka semua diculik lalu disiksa hingga tewas dan dibawa ke kamp G30 SPKI di daerah Lubang Buaya, kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Film G30 SPKI yang dirilis pada 1984 ini diisi oleh beberapa aktor dan artis Indonesia. Umar Khayyam sebagai Presiden Soekarno, Rudi Sukma sebagai Ahana Nasution, Syuban Asa sebagai DNID, Amoroso Katamsi sebagai Maijen Soeharto, dan masih banyak lagi. Film ini juga banyak mendapatkan penghargaan dengan kategori Piala Citra untuk film terbaik, Piala Citra untuk penyutradaraan terbaik, Piala Citra untuk skenario terbaik, dan lain sebagainya. Nah, walaupun film ini mendapatkan banyak sekali penghargaan, tetap ada kritik yang menyebutkan bahwa film ini memiliki sudut pandang yang tendensius atau cenderung berpihak terhadap pihak-pihak tertentu. Dan di film ini seolah-olah menggambarkan peristiwa dengan cara yang sangat dramatis. Beberapa masyarakat menganggap bahwasannya film ini sebagai propaganda politik. Sementara masyarakat lain merasa bahwa film ini menggambarkan kekerasan secara berlebihan. Tetapi teman-teman semuanya, meskipun film ini adalah film dokumenter, karakterisasi dan akting dalam beberapa adegan rekonstruksi sangat mengesankan. Beberapa adegan, terutama yang melibatkan perwira yang terbunuh, ditampilkan dengan emosi dan intensitas yang sangat menggugah. Film ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sejarah Indonesia pada masa itu. Bagi penonton yang kurang akrab dengan sejarahnya, beberapa elemen yaitu seperti scene atau diksi-diksi yang digunakan mungkin akan lebih sulit dimengerti.
Dan salah satu kekuatan dari film ini adalah penggunaan rekaman asli dan juga wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Hal ini memberikan nuansa autentik kepada penonton seolah-olah mereka ikut menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Film dokumenter Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI 1965 adalah karya bersejarah yang sangat penting dalam sejarah perfilman Indonesia. Meskipun ada kritik dan kontroversi seputar pandangan dan dramatisasinya, film ini memiliki nilai besar sebagai bahan sejarah dan sebagai alat untuk memahami peristiwa yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dengan menggunakan rekaman asli dan wawancara, film ini memberikan pandangan mendalam tentang peristiwa yang mengubah sejarah negara Indonesia. Mungkin bagi mereka yang tertarik pada sejarah Indonesia, film ini merupakan tontonan wajib untuk memahami masa lalu yang kompleks dan berdampak besar pada bangsa tersebut. Meskipun ada banyak kontroversi, film ini adalah karya yang patut dihargai dalam upaya memahami sejarah Indonesia yang rumit dan berwarna. Sekian review yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan dapat melek akan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Untuk menutup video ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.